Halo Mas Antoni, nama saya Yosiara Karisma Sinaga, NIM 69 2018 054, akan mempresentasikan hasil fotostory TAS Pre-Production B. Judul dari fotostory saya yaitu Pure Temple. Banyu Biru adalah sebuah kecamatan yang terletak di sebelah timur Danau Rawapening. Terdapat pegunungan di sebelah selatan. Ada dua jalan menuju Banyu Biru, yaitu dari Ambarawa dan dari Salatiga. Penduduk sekitar Banyu Biru bermata pencaharian berkebun, bertani di sawah, dan menjadi nelayan di daerah pinggiran Danau Rawapening. Candi Dukuh yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Candi Brawijaya V terletak di Dusun Candi Dukuh, Desa Rawaboni, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Menurut penjaga Candi Dukuh, Bapak Dwi, berkata bahwa candi ini sudah ada sejak abad ke-9 atau sekitar 900 sebelum Masehi. Kemudian ditemukan juga oleh warga sekitar di berbentuk reruntuhan dan direstorasi pada tahun 2011 hingga 2012. Candi Dukuh ini merupakan candi yang bercocok agama Hindu. Posisinya ada di pinggiran Danau Rawapening. Lumayan mudah untuk ditemukan, tetapi papan petunjuk jalan banyak yang sudah hilang sehingga harus bertanya kepada warga sekitar di mana letak sebenarnya Candi Dukuh tersebut. Dan juga jika kita memakai aplikasi Google Maps, kita tidak bisa langsung menemukan letak candi tersebut karena petunjuknya salah. Kita harus menempuh beberapa meter menanjak bukit untuk dapat sampai ke Candi Dukuh tersebut. Candi Dukuh atau Candi Brawijaya V ini sering disebut candi yang lumayan mengenaskan atau kurang dipublikasikan, dikarenakan bangunan candi yang kurang terurus sampai beberapa peninggalan arca yang bernilai pun hilang diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pihak dari BP3 atau Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala mengelola dan menugaskan kepada warga setempat sebagai juru kunci di tempat itu. Terdapat beberapa batuan-batuan lepas di tempat itu adalah bagian dari atap candi ini, namun pihak dari BP3 belum merestorasinya kembali menjadi utuh. Bagian atap candi masih belum direstorasi hingga saat ini, karena beberapa batuan yang berada berserakan di sekitar candi masih diteliti pasangan-pasangannya agar bisa membentuk sebuah atap candi. Candi ini berukuran 6 x 6 meter. Di bagian samping-samping candi terdapat relief-relief Hindu yang mulai tidak terlihat atau hancur karena pelapukan. Kemudian terdapat bagian jendela bangunan yang dinamakan relung. Kemudian bagian dari tangga bangunan di bawah ini berbentuk melingkar bernama makara. Di setiap relung biasanya terdapat arca, tetapi beberapa arca sudah hilang karena diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Arca yang tersisa di sini adalah arca Dewi Durga yang juga sudah hilang beberapa komponen seperti kakinya ini, tetapi ada beberapa bagian kaki yang hanya kaki saja. Tidak diketahui ini adalah arca apa. Kemudian ada yang disebut relief kala. Relief kala ini dari bahasa Sanskerta berarti waktu atau dewa waktu. Kemudian yang terakhir ada Dewi Nandiswara pada dinding sebelah kanan candi. Ini adalah sisa relief atau arca yang masih lumayan lengkap, tetapi udah ada beberapa bagian yang lapuk seperti kepada kepalanya ini dan juga pada kakinya, dan ada beberapa bagian yang kurang cocok dengan tubuhnya. Candi ini adalah candi dari agama Hindu karena di dalam bangunan terdapat yoni sebagai simbol kesuburan menurut orang Hindu. Ini adalah gambar yoni yang berada di dalamnya. Yoni ini berbentuk alat kelamin perempuan. Sedangkan lingga adalah simbol dari energi maskulin yang digambarkan dengan alat kelamin pria. Tetapi di Candi Dukuh ini, lingga sudah dibawa ke BP3
Jawa Tengah untuk diamankan. Masyarakat sekitarnya biasanya melakukan pengucapan syukur atau bisa dibilang selamatan di tempat ini. Ketika malam satu suro, di tempat ini mengundang banyak warga sekitar untuk berkumpul di sekitar candi tersebut. Candi Dukuh dikenal masyarakat sebagai Candi Brawijaya karena menurut nenek moyang mereka, pada saat kerajaan Majapahit terjadi masalah internal di antara mereka. Prabu Brawijaya kelima pergi dengan beberapa anak buahnya meninggalkan kerajaan, kemudian pergi ke sebuah bukit di Banyu Biru. Kemudian membuat sebuah candi sebagai tempat peristirahatan dan bertapa oleh Prabu Brawijaya. Kemudian Prabu Brawijaya meninggalkan tempat itu untuk pergi ke Gunung Lawu dan melakukan pengasingan diri atau melepaskan diri dari ikatan duniawi. Tetapi Prabu Brawijaya berpesan kepada anak buahnya untuk menjaga candi tersebut karena candi itu sangat bermakna baginya. Menurut warga sekitar, candi ini juga masih ada hubungannya dengan Candi Gedong Songo yang berada di Bandungan. Sekian presentasi foto story dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan pengucapan, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.